berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam. Ya, jangan bosan ya. Tentunya guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini masih membahas materi kelanjutan dari video-video sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor ya. Kemarin kan kita udah belajar suhu, pemuaian, kalor jenis, terus kapasitas kalor, asas Black, dan kalor laten. Nah, kali ini yang jelas ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini ada 3. Yang pertama itu ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi ya. Oke, kita perhatikan animasi di sebelah ini ya, ada apa? Nah, ini salah satu dari konduksi ya. Kalau misalnya kita perhatikan, ini ada api yang sangat membara, terus ada besi di keataskan api ya, maka apa yang terjadi, si besi itu lama kelamaan akan berubah suhunya menjadi panas ya, jadi berwarna merah ya kalau kita perhatikan ya. Nah, itu merupakan salah satu fenomena dari konduksi. Jadi konduksi itu apa sih? Konduksi itu kan proses transfer dapat ditinjau pada skala atom, pertukaran energi antara partikel-partikel mikroskopik akibat tumbukan. Jadi ceritanya kalau misalkan kita ada di ruangan kelas, ada 20 orang, terus kita lari-lari bergerak cepat, maka kita keringetan ya, bener gak? Tapi kalau misalkan 20 orang itu di dalam kelas diam, kita nggak bakalan keringetan, nggak panas ya, bener gak? Sama halnya dengan besi yang dipanaskan oleh api, maka dia akan kepanasan ya. Maka atomnya kalau kepanasan, maka dia akan bergerak cepat. Kan kalau bergerak cepat dia akan kepanasan ya. Partikel yang energinya lebih rendah itu memperoleh tambahan energi selama proses tumbukan dari partikel energi yang lebih besar ya. Jadi laju konduksi itu bergantung pada sifat zatnya ya. Oke, kita perhatikan ya, ulangi lagi, tadi ada besi yang dipanaskan ke api, apa yang terjadi? Lama kelamaan si besi itu berubah menjadi panas ya. Kalau kita masak atau sendok disimpan di atas api, lama kelamaan kita akan merasa kepanasan ya. Apa yang terjadi? Kita lihat ya. Si besi ini dalamnya itu kumpulan dari molekul-molekul ya. Jadi si besi ini ujungnya, paling ujung itu kan awalnya api ya. Api itu awalnya menghampiri ujung besi. Jadi di ujung besi lihat partikelnya itu bergerak sangat cepat ya. Akhirnya bergerak sangat cepat, akhirnya dia merambat, akhirnya seluruhnya panas ya. Makanya besi terasa semuanya panas walaupun yang dipanasinya ujung besinya saja ya, karena dia bergerak cepat. Nah, konduksi ini apa? Vibrasi molekul di sekitar posisi kesetimbangan. Partikel yang dekat dengan api itu bervibrasi dengan amplitude yang sangat besar. Dia bergerak menembus partikel ke tetangganya ya, dan akhirnya energinya itu menjalar ke seluruh batang. Karena kita ketahui kalor itu transfer energi ya. Dan kita ketahui juga konduksi itu terjadi kalau misalkan terdapat perbedaan suhu antara dua medium. Oke, jadi konduksi itu pada lempengan juga memungkinkan energi mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ceritanya ini ada lempengan, ada suhu tinggi, itu ada suhu rendah. TA suhu tinggi, misalkan TB-nya suhu rendah, itu ada luas penampang, ini ada jaraknya ya. Jadi si konduksi itu perpindahan kalor juga ya. Si P itu kan aliran kalor. Aliran kalor atau watt itu merupakan kalor dibagi waktu. Jadi ternyata aliran kalor itu dipengaruhi oleh apa aja? Oleh Ka delta T dibagi L. K itu apa? Konduktivitas termalnya, A itu luas penampang, delta T itu perubahan suhu, L itu panjangnya. Jadi ingat kalau konduksi itu apa? Ka delta T dibagi L. Jadi ingat apa? Katel ya. Jadi konduksi itu katel. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ternyata konduksi itu, konduktor itu barangnya ya atau alatnya. Jadi konduktor yang baik itu memiliki nilai konduktivitas termal yang tinggi. Biasanya terjadi pada logam. Tapi kalau misalkan isolator itu memiliki nilai konduktivitas termal yang rendah atau non logam. Artinya kalau misalkan dia konduktor yang baik itu berarti K-nya yang tinggi. Kalau konduktor yang kurang baik itu berarti K-nya yang rendah atau isolator yang baik ya. Jadi konduktor yang kurang baik itu sama dengan isolator yang baik. Konduktor yang baik atau K-nya yang tinggi, contohnya logam, bisa besi, kuningan, tembaga, pokoknya logam-logaman ya. Tapi kalau isolator yang baik atau konduktor yang kurang baik itu non logam, bisa kaca, bisa benang wol, bisa kayu dan lain sebagainya, kertas juga boleh ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada apa? Ini ada fenomena tentang
masak air di atas api ya. Ternyata kalau kita perhatikan air itu kan, kalau kita masak air semakin lama air itu semakin bergejolak ya. Ternyata ini merupakan salah satu fenomena dari konveksi ya. Ternyata konveksi itu apa? Konveksi itu transfer energi akibat pergerakan dari zat. Ketika pergerakan dihasilkan dari kerapatan disebut konveksi alami, contohnya air. Kalau pergerakan terpaksa itu contohnya radiator, mesin pendingin mobil. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, kalau yang alami juga angin darat, angin laut juga alami. Si air yang tadi itu sebenarnya dia berputar, terus berputar. Jadi kalau misalkan ini air, ada wadahnya, ini air, ini api, maka ketika dipanaskan maka suhunya tinggi. Kalau suhunya tinggi, energi kinetiknya yang di bawah itu tinggi, maka pergerakannya tinggi, bener gak? Akhirnya dia bergerak ke atas, terus dia bergerak berkelilingnya, akhirnya nanti menguap dan lain sebagainya. Itu konveksi. Oke, jadi konveksi itu perpindahan kalor dengan zat, dan si zatnya itu bergerak ya, partikelnya itu berpindah. Biasanya konveksi ini terjadi pada fluida. Persamaan laju kalornya itu, kalor terhadap waktunya itu apa? Head, topi ya, head. H-nya itu koefisien konveksinya, A-nya itu luas penampang, T-nya itu suhu atau delta T-nya itu perubahan suhu ya. Itu konveksi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang terakhir itu tentang radiasi. Radiasi itu tidak memerlukan kontak fisik, semua benda meradiasikan energi ya secara kontinu dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Laju radiasi itu biasanya menggunakan hukum Stefan. Oke, kita lanjut. Ini ada fenomenanya, ada api, ada tangan kita. Biasanya kalau tangan kita didekatkan dengan api, tiba-tiba perasaan kita itu terasa panas. Ternyata ini merupakan fenomena dari radiasi, karena ternyata gelombang elektromagnetik dari api dia membawa energi dari api ke tangan ya, dan tidak ada kontak fisik antara api dan tangan ini, tapi kita tetap terasa panas. Nah, ini salah satu fenomena dari radiasi. Oke, kita lanjut ya. Jadi aplikasi dari radiasi itu banyak. Biasanya pakaian hitam itu biasanya merupakan absorber yang baik, suka gerah kan ya, mending pakai baju putih. Kenapa? Karena baju putih itu merupakan reflektor yang baik ya, jadi memantulkan. Termografi itu jumlah energi yang diradiasikan oleh benda itu dapat diukur oleh termograf. Dan yang terakhir suhu badan. Termometer radiasi mengukur intensitas dari radiasi inframerah itu dari gendang telinganya. Oke. Ternyata radiasi itu apa? Radiasi itu perpindahan kalor tanpa zat perantara yang hanya melalui pancaran gelombang elektromagnetik. Jadi ternyata laju kalornya itu bisa dicari ya. To A T pangkat 4. Biasanya POT ya, POT pangkat 4 ya. E itu emisivitas, To itu tetapan Stefan Boltzmann, A itu luas penampang, T itu suhu ya. Oke, itu tentang radiasi. Nah, sekarang yuk mari kita soal latihan. Nah, di sini ceritanya ada dua jenis logam A dan logam B berukuran sama. Kalau berukuran sama, maka panjangnya dianggap sama, luas penampangnya juga dianggap sama. Berarti LA sama LB-nya sama, luas penampangnya juga sama. Konduktivitas termal A itu katanya sama dengan 3 kali konduktivitas termal B. Jika berarti Ka itu 3 kali Kb ya. Jadi konduktivitas termal, karena kalau misalnya kita lihat ini logam, kalau logam berarti konduktor ya. Kalau konveksi kan biasanya apa? Fluida. Ini berarti soal dari konduksi. Nah, suhu di ujung logam B-nya itu 120 derajat Celcius, berarti TB-nya misalkan 120 derajat Celcius. Dan suhu sambungannya, berarti ini udah diketahui nih, suhu sambungannya di tengah-tengahnya 90 derajat Celcius. Berarti tes sambungannya 90 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapakah suhu ujung A-nya itu berapa? Maka kita ketahui karena ini merupakan konduksi, berarti katel-katel. Karena kita juga udah belajar hukum asas lagi ya. Q masuk sama dengan Q keluar juga ya. Dia juga sama, berarti konduksi awal itu sama dengan konduksi akhir ya. P sama dengan P sama dengan P ya. Laju kalor sama dengan laju kalor. Berarti katel sama dengan katel ya. Tapi karena luas penampang sama panjangnya itu sama, dia saling menghilangkan. Maka tersisalah K-nya delta T-nya aja ya. K sama delta T-nya. Ka-nya itu kan 3 kali Kb. Boleh kan dianggap 3? Boleh ya.
delta TA-nya gimana, delta TB-nya gimana, diulang lagi. Kalau misalkan suhu sambungan itu ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau suhu ujungnya itu besar 120, berarti awal dulu 120 dikurangi 90, berarti sisanya berapa? Dibalik 90 dikurangi suhu yang diketahuinya ya. Maka didapatkanlah suhu di ujung logam A itu berapa? 80 derajat Celcius. Nah, itulah pembahasan tentang perpindahan kalor. Ingat ya, kita belajar apa? Konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Semoga dimengerti. See you.